Halo guys, selamat pagi. Aku Bang Fat. Gimana kabarnya? Sehat? Lancar? Baik? Amin. Hari ini kita di daerah sekitaran Gentan ya guys. Manasin motor bentar nih. Dan ini kan mengingat pasca pemilu ya. Dan yang sudah kita ketahui ya, real count sama quick count sudah rilis, data sudah hampir 100% ya guys. Dan memang sudah banyak ya, dan sudah mainstream banget kalau untuk mendekati pengumuman siapa yang memenangkan pemilu untuk 2024 ini. Memang banyak berita-berita ya, antara prediksi siapa yang lolos, siapa yang gagal. Yang lolos pun sudah ini ya, mungkin ya sedikit-sedikit selebrasi, dan yang belum mungkin ya ada beberapa yang menerima dengan legowo, dan ada yang beberapa itu malah melakukan istilahnya protes ke masing-masing TPS berkait ya, yang sebenarnya sudah dihimbau dari awal harusnya langsung lapor saja ke Bawaslu, karena kasihan juga sih ya kalau kita langsung ke petugas KPPS-nya ya yang di lapangan. Itu kan kita juga ini ya, menimbang-nimbang bahwasanya kan mereka sudah kerja dari pagi sampai pagi lagi ya. Ya kita coba hargai guys. Dan memang sebenarnya kalau untuk proses pemilihan umum ini ya harusnya berlangsung secara bersih ya, tanpa ada kecurangan sedikit pun. Semoga saja ya, ya mari kita kawal saja sampai benar-benar semua real count-nya sampai 100% dan semua terverifikasi dengan benar ya datanya. Nah ini hal-hal yang benar-benar menarik itu adalah selain tadi ya, banyak caleg itu mengajukan banding untuk hasilnya ini langsung di TPS-nya ya, sehingga banyak caleg yang marah-marah langsung ke pihak KPPS-nya yang di lapangan ya, sehingga ya kasihan juga kalau untuk dari sisi ini ya, kemanusiaan ini ya aku rasa ya janganlah ya, sudah capek-capek kerja dari pagi ke pagi lagi. Nah langsung untuk ini ya, bagi yang tidak lolos juga, kita juga melihat bahwasanya banyak ya caleg-caleg yang sudah melakukan ini ya, penarikan terhadap serangan-serangan fajarnya kemarin ya, mulai dari menarik amplop, langsung menarik beberapa bantuan dari sisi yang sudah diberikan ya. Ya sebenarnya kalau secara kemanusiaan juga ini juga kurang pantas, bahwasanya ya kalau memang ikhlas untuk membantu ya jangan diambil lagi, karena kan ini ya sudah jatuhnya kan juga mempermalukan diri sendiri ya, apalagi kalau hubungannya dengan membantu untuk ini ya bidang kerohanian ya, misalkan bantu pembangunan rumah ibadah itu kan ya kurang etis lah ketika itu diminta lagi gitu ya. Ya dan kalau misalkan untuk janji-janji sebelumnya untuk memajukan atau untuk mensejahterakan rakyat dengan mungkin ya jalan-jalan mensejahterakan secara langsung real di depan mata, pada saat itu kan mungkin janji-janjinya langsung direalisasikan ya dalam bentuk serangan fajar, mungkin
apakah amplop, apakah mungkin pembangunan sarana dan prasarana gitu ya. Malah ketika nggak jadi kok malah diambil lagi gitu kan. Ya istilahnya kalau orang Jawa gelo atau kecewa ya. Ya tapi ya udah, orang gimana lagi, memang sudah terlaksana juga ya. Dan gini, karena memang caleg itu banyak ya, orang yang harus dipilih mungkin ya edukasinya kurang ya dari sisi calegnya. Apakah dia nomor berapa, nanti urutan ke berapa, dari partai apa gitu kan, nggak cuma satu tok ya. Sehingga ya orang ketika ada di bilik pemilihan itu udah ngeblank, waduh, ketika ngelihat banyak pilihan ini coblos yang mana nih. Nah, makanya kalau misalkan untuk biasanya ya, kalau untuk urutan-urutan yang paling eye catching itu ya 1 sampai 3 itu eye catching banget itu dari segi ini ya, tampilan ya. Sehingga orang-orang itu lebih memilih, kemungkinannya 1 sampai 3 itu benar-benar kepilih ya, gitu loh. Jadi nggak memusingkan yang pemilihnya nanti ketika kampanye. Apalagi kalau nomor urut 1 itu lebih enak lagi itu, karena strategis ya. Apapun partainya, kalau nomor 1 ya udah langsung coblos saja. Nah itu kembali ke masing-masing pemilih juga. Kita kan juga punya hak ya, punya hak memilih ya. Nggak bisa menyalahkan si pemilih itu, orang ya kita masing-masing bener-bener hak pilih ini memang dijaga oleh undang-undang ya. Justru kalau untuk memprotes ini ya, yang mau diprotes apa gitu loh. Karena kalau misalkan mau pembuktian juga, orang yang sudah dikasih amplop siapa nih yang udah dikasih amplop tapi belum nyoblos dia gitu kan, nggak bisa dibuktiin kan. Nah cuman ya yang terjadi di lapangan kan kelihatan banget, tapi kelihatan secara general ya, bukan secara khusus individual ya. Jadinya mungkin karena kekecewaan itu ya, para caleg yang tidak terpilih ini atau dengan suara kecil ini langsung menarik secara utuh-utuh ya, yang misalkan amplopnya 100 ya diminta 100-100-nya ya. Yang namanya ini ya, orang udah keluar modal pusing ya udah, mengesampingkan rasa malu dan ya gimana lagi ya. Seperti yang beberapa artis juga ya, yang sudah ada yang sampai jual mobil tapi cuma dapat 10 ya, you know lah siapa. Nah sampai ada cuma yang bermodalkan 100.000 untuk beli es teh juga kan. Ya itu ini ya, kembali lagi ke rezeki masing-masing. Dan sebenarnya ini kembali lagi ke niatnya sih, apakah memang rezekinya atau memang sudah diridhoi juga ya. Karena kalau memang kembali ke niatnya lagi, apa sih menjadi caleg ya, semoga saja semua ingin mensejahterakan rakyat. Terutama kan kita kan sebagai rakyat jelata kan memang ingin ini ya, dipikirkan aspirasinya seperti itu, agar ini ya, taraf hidup kita itu semakin lebih maju lagi lah, atau minimal lebih baik lagi lah daripada sebelumnya. Apalagi yang isu kali ini ya, bahan pangan itu naik, terutama yang beras kayak gitu ya. Nah ini baru menjelang puasa nih, belum lagi nanti ketika menjelang lebaran nanti nggak tahu nih mau 2 kali lipat lagi atau gimana ya, kurang tahu ya. Makanya itu secara seyogyanya harusnya ini nantinya ketika pemimpin yang terpilih, baik caleg mau di tingkat pilkada, DPR maupun nanti di ini ya, presidennya bisa lebih mengutamakan rakyat kecil gitu ya. Dan sebenarnya untuk praktek-praktek serangan fajar ya, kita sebenarnya kalau untuk menerima sih ya terima-terima aja gitu ya, tapi ya pilih sesuai hati nurani gitu saja. Jadi kita nggak pikir pusing lah ya, karena memang masing-masing orang seperti itu. Dan kembali lagi untuk si caleg sendiri ya juga haknya
untuk mengambil lagi ya apa yang sudah dikasih gitu ya. Ya walaupun mengorbankan rasa malu, ya terserah dia sih. Kita ya sama-sama menghormati hak dan kewajiban antara satu orang dan orang lainnya ya. Nah, ini untuk yang pihak yang gagal ya. Jadi harus siap untuk gimana, apakah gagal atau lolosnya ya. Assalamualaikum. Nah, dan memang kalau untuk secara pemilihan ya, memang sebenarnya kita selain punya mental menyiapkan ya, istilahnya mental gimana kalau kita lolos dan gimana kita ketika gagal nanti. Kalau gagal ya sudah, mau gimana lagi, yang namanya pemilihan umum ya kita serahkan lagi ke rakyat Indonesia ya. Kalau memang suara mayornya itu mayoritas ya, itu memang memilih Anda ya, berarti Anda yang memang dipilih rakyat untuk mewakili suara rakyat, bukan untuk mengingkari ya. Karena memang tugasnya berat ya, kalau memang untuk tanggung jawabnya orang-orang yang lolos ini, jadi bukan nanti terima enaknya aja, tapi juga memikirkan bagaimana untuk membackup rakyat nih ketika ada isu-isu yang seakan-akan menyudutkan rakyat nantinya gitu ya. Wah, sorry ini agak tepi jurang ya. Tapi ya memang itu guys, kalau untuk mental, persiapan mental orang yang lolos ya, harus bisa menjaga amanah rakyat untuk kedepannya gitu. Nah, karena nih sama-sama ada enaknya, ada enggak enaknya juga sih antara yang lolos dan gagal. Kalau yang lolos ya tadi, ya enaknya memang jadi legislatif ya, pastilah untuk gaji, langsung untuk tunjangan, prasarana-prasarana pasti didukung lah pemerintahan, karena memang untuk menyuarakan aspirasi rakyat ya. Nah, tapi ya enggak enaknya ya Anda harus menerima amanah itu, menjaga amanah itu sebaik-baiknya. Ya nanti jangan kalau misalkan di demo tiba-tiba ngilang gitu kan juga enggak bagus kan ya. Dan yang gagal ya memang sudah pasti kehilangan harta, waktu, tenaga juga ya. Ya harta mah sudah pasti ratusan juta, miliaran ya. Apalagi kalau untuk ini ya, pengen seberapa besar dia mendapatkan suara. Nah lalu untuk yang pastinya mungkin akan ini ya, akan terjadi beberapa hal. Mungkin ada yang depresi, mungkin ada yang kelelahan secara mental ya. Dan ini ya turut belasungkawa juga, memang ini kayak penyakit musiman ya, 5 tahun sekali. Dimana para caleg ini mungkin yang sudah gagal ini akan ya depresi lah istilahnya. Ya kalau misalkan kita berani mencalekkan diri ya sudah, harus berani kalah, harus berani menang gitu istilahnya. Ya kita harusnya sudah tahu sejak dari awal ya, sudah menanamkan mental itu ya, sehingga tidak kaget lagi ketika nanti kita kalah harus ngapain, ketika kita menang harus ngapain gitu ya. Ya semoga aja untuk Indonesia kedepannya lebih baik lagi ya, sehingga dan juga didapatkan itu terpilihlah wakil rakyat yang benar-benar
mengaspirasikan suara rakyatnya. Udah guys, untuk sampai situ aja guys untuk saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, thank you.